Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW sekarang berada di penghujung bulan Safar. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang diagungkan, dimuliakan bukan saja oleh umat manusia tetapi oleh seluruh alam, karena baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sifat baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam surat At-Taubah sebagaimana yang khatib sampaikan di awal tadi. Laqad ja'akum rasulun, telah datang pada kalian rasulun, seorang utusan min anfusikum, yang merupakan manusia dari jenis manusia seperti kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah SAW memiliki rasa yang luar biasa, kepekaannya. Karena itu Allah menggambarkan baginda Nabi Muhammad SAW begitu luar biasanya, sehingga apapun penderitaan yang dirasakan oleh umatnya ini, beliau rasakan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami, problem yang kalian hadapi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah mengapa di dalam hadis Rasulullah SAW, sejak pertama kali baginda Nabi Muhammad diutus mendapatkan wahyu, ketika baginda Nabi Muhammad turun dari Gua Hira, dari Jabal Nur, baginda datang ke rumahnya. Ketika itu baginda sampaikan kepada ibunda Khadijah, Ummul Mukminin, setelah wahyu yang pertama turun. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, la rohata ba'dal yaum. Wahai Khadijah, tidak ada lagi waktu istirahat setelah hari ini. Ya Khadijah, qad doa waktu naum. Wahai Khadijah, waktu tidur sudah habis. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan seperti itu? Karena baginda Nabi Muhammad SAW menginginkan kebaikan bagi kita. Itu yang disebutkan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128 tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Bukan hanya azizun 'alaihi ma 'anittum, tapi baginda SAW juga harisun 'alaikum bil mu'minin. Punya keinginan kuat, punya ambisi agar kita semua, bagaimana kita menjadi orang mukmin, bagaimana kita yang menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita beruntung karena kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu perhatikanlah bagaimana ayat ini menjelaskan tentang siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Karena begitu luar biasanya
Sensitivitas hati baginda begitu luar biasanya, kepekaan hati baginda, sehingga Nabi merasakan bagaimana penderitaan kita. Nabi tidak ingin kita tersesat, Nabi tidak ingin kita tidak mendapatkan hidayah. Maka begitu mendapatkan wahyu, begitu diutus oleh Allah, Rasulullah SAW menyatakan, la rohata ba'dal yaum. Sejak saat itu Rasulullah bekerja keras bagaimana Rasulullah menyampaikan risalah ini, Rasulullah menyampaikan agama ini kepada kita semua. Maka kalau seandainya Rasulullah SAW tidak dilahirkan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Itulah mengapa di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa Al-Qadhi Iyad menjelaskan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad mestinya berterima kasih. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mestinya tahu diri tentang hak-hak yang harusnya kita penuhi sebagai hak baginda Muhammad SAW. Karena bagindalah yang menjadikan kita ini kemudian menjadi umat. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, inna hadihi ummatukum ummatu wahidah wa ana rabbukum fa'buduni, kata Allah. Ini adalah umat yang satu. Inna hadihi ummatukum, umatmu ini adalah umat yang satu. Ummatu wahidah wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, baginda itu adalah manusia pilihan. Di dalam kitab itu disebutkan lebih dari 121.000 nabi dan rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 121.000 itu dipilih 300 sekian orang untuk menjadi rasul. Dan dari 300 sekian orang itu hanya beberapa orang yang dipilih oleh Allah sebagai ulul azmi. Di antaranya di sana ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari 5 ulul azmi itu hanya ada 2 yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya. Dan dari 2 kekasihnya itu yang kemudian namanya disematkan di Lauhil Mahfuz bersama nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Mafahim Yazib Antusahah yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki, Nabiullah Adam alaihissalam ketika tergelincir karena melakukan pelanggaran terhadap titah Allah Subhanahu wa taala, beliau bertaubat dengan wasilah nama Nabi Muhammad SAW. Ketika nama itu ada di Lauhil Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari mana engkau tahu bahwa aku akan menciptakan Muhammad? Kata Adam alaihissalam, aku melihat namanya ada bersanding dengan namamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian umatnya, umat dari Nabi terbaik, umat dari kekasih Allah, itu disebut di dalam Al-Quran sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan umat ini menjadi umat terbaik? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan kelahiran umat terbaik. Karena kalau seandainya baginda Muhammad SAW tidak dilahirkan di muka bumi ini, maka tidak akan pernah ada umat terbaik yang diabadikan dalam surat Ali Imran tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Umat terbaik ini, hari ini kita lihat bagaimana nasib mereka. Persis digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kal akilah ala qas'atiha, sebagaimana makanan di atas tempayan yang kemudian dikerubuti oleh berbagai umat atau bangsa
di luar mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, akillatin amin killatin minna nahnu yawma idin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kita ketika itu sedikit ya Rasulullah? Qala la. Bal antum kasirun, tetapi jumlah kalian ketika itu banyak. Walakinnakum ghusa, tetapi kalian itu seperti buih. Usaukum ka ghusa'is sail. Buih, kalian itu seperti buih di tengah lautan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kami banyak tetapi kami seperti buih? Itulah umat baginda Nabi Muhammad SAW hari ini, persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi SAW, karena kalian mengidap penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Umat terbaik ini, dari rahimnya telah lahir Abu Bakar As-Siddiq. Umat terbaik ini, dari rahimnya telah lahir Umar ibn Khattab. Umat terbaik ini, dari rahimnya telah lahir Khalid bin Walid, yang mengirim surat kepada orang-orang Romawi dan mengatakan, aslim taslam fa innahu ya'tika qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Masuk Islamlah kalian, tunduklah kalian, jika tidak akan datang pada kalian kaum yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Rahim umat ini melahirkan orang seperti Khalid bin Walid, yang ketika perang tidak pernah kalah, karena beliau adalah merupakan Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang dihunus. Itulah Khalid bin Walid. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah umat yang dilahirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam waktu 10 tahun. Lihatlah sirah Nabi, berapa kali mereka berperang? Kurang lebih 90 kali mereka berperang dalam waktu 10 tahun. Jazirah Arab yang sekarang meliputi kurang lebih 7 negara, semuanya bisa ditaklukkan oleh umat terbaik itu hanya dalam waktu kurang 10 tahun. Hari ini kita lihat bagaimana umat ini di Uighur. Lihatlah apa yang terjadi. Atas nama lockdown, mereka mengalami pembunuhan massal. Tidak ada akses makanan. Itulah yang terjadi hari ini di Turkmenistan Timur. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah kondisi umat baginda Muhammad SAW. Di negeri ini kita juga melihat bagaimana Islamofobia merajalela, dan bahkan tidak sedikit umat Islam yang ikut-ikutan menyerang agama mereka. Lalu di mana mereka mengatakan sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang haknya harus kita penuhi? Apa haknya umat ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Di antaranya kata Al-Qadiyat, mengimani risalah, mengimani syariat sebagai syariat yang sempurna, risalah yang sempurna. Itulah yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini dimulai oleh Allah dengan kalimat al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Hari ini kata Allah, orang-orang kafir itu frustasi, mereka stres terhadap agama kalian. Mereka tidak akan bisa mengalahkan agama kalian, kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini. Karena itu kata Allah, fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepadaku. Ketika umat terbaik ini menghadirkan kebesaran Allah, ketika umat terbaik ini memiliki akidah, maka lahir kembali Khalid bin Walid, lahir kembali Muhammad Al-Fatih, lahir kembali generasi-generasi hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan, kita di tempat ini bisa membangun masjid tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena akidah kita, keyakinan kita. Itulah umat terbaik. Mereka memiliki iman, mereka memiliki Allah, dan itulah yang menjadikan mereka mulia, bukan karena yang lain. Mereka memiliki agama, yang agama itu memiliki syariat yang sempurna, memandu hidup mereka, menjadikan mereka punya izzah. Inilah umat yang dilahirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemuliaan umat ini. Walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah,
kemuliaan itu milik Rasul, kemuliaan itu milik orang mukmin. Kalau mereka meyakini agama ini dan mereka menjadikan agama ini menjadi keyakinan mereka, menjadi pedoman hidup mereka, hidup dan mati mereka dengan agama ini. Tanpa itu tidak akan kembali umat ini menjadi kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Dan mereka tidak akan kembali menjadi umat yang diperhitungkan, kembali memiliki istiqlal, memiliki bobot di tengah-tengah percaturan dunia hari ini. Tapi mereka akan menjadi objek yang terus-menerus dijadikan sebagai santapan. Karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang diperhatikan oleh baginda Muhammad SAW. Karena itu tugas para ulama, tugas para khutbah, tugas para asatid, ustadzat, bagaimana mereka meriayah umat ini, sebagaimana memenuhi haknya baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara bukti mahabbah, kata Al-Qadiyat, mahabbah kita kepada Nabi adalah kita memberikan perhatian kepada umat Nabi Muhammad ini. Kita didik mereka agar mereka kembali menjadi umat terbaik. Kita urus mereka karena mereka adalah umat yang dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Bahkan baginda menahan satu doanya untuk kemudian kelak akan dijadikan sebagai syafaat untuk umatnya. Kenapa? Saking cintanya baginda Muhammad SAW kepada umat ini. Maka naif jika kemudian kita tidak memberikan perhatian pada umat ini. Wajar jika Rasulullah kemudian memberikan ancaman, man asbaha walam yahtamma bi'amrul muslimin falaysa minhum. Kalau ada pagi-pagi orang Islam mengaku sebagai orang Islam, tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia tidak pantas disebut bagian dari umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, sekali lagi memperingati kelahiran baginda Muhammad SAW, mendorong kita untuk kembali lagi mengingat apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi haknya baginda Muhammad SAW. Baginda begitu luar biasa sangat mencintai umatnya, dan karena itu kita mesti mengingat kelahiran baginda bukan hanya kelahiran manusia biasa, tetapi di situ juga kelahiran umat yang merupakan umat terbaik. Ketika kita hari ini menyaksikan bagaimana kondisi umat yang terbaik ini dalam kondisi seperti yang kita lihat hari ini, maka mestinya itu menjadikan kita sadar ada tugas yang diamanahkan oleh Nabi kepada kita, ada tugas yang dibebankan oleh baginda Muhammad SAW kepada kita, yang harus kita tunaikan sebagai wujud mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Mengurus mereka, mendidik mereka, membina mereka agar mereka kembali sebagai umat yang dimuliakan oleh Allah, umat terbaik. Itulah yang menjadi kewajiban kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat ini sebagaimana fitrahnya menjadi umat terbaik, dan semoga umat ini kembali lagi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali memimpin dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yushriruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nakhfidu. Narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma addibil kafratal ladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna 'aliyak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih hadata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman al-hikmah wa thabbitum ala millati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auzi'um ayyufu bi ahdika alladhi ahtam alaih wansurum ala aduwika wa aduhim ila al-haq wa jala minhum. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimus shalah.